Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadha'il wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Tuan Haji Saleh Bustamam bin Haji Zainal Abidin, ahli Majelis Musyawarah Negara. Yang mulia Datuk Paduka Haji Jama'in bin Haji Julai, penasihat Masjid RPN Kampung Pandan. Yang mulia Tuan Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belai. Yang mulia Ustaz Muhammad Aliani bin Ismail, Ketua Pegawai Agama Daerah Belai. Selain daripada itu, hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah fardhu isya, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuk kita malam ini takdir Allah. Kita mesti ridha atau kita pasrah, atau kita mesti ada ikhtiar dan usaha. Ada seorang ulama dari Suriah, Damaskus, Dimash, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau menulis kitab, judulnya, tajuknya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara musayyar, diperjalankan, wal mukhayyar, dan berjalan sendiri. Manusia ini ada kalanya dia diperjalankan, tak ada pilihan, dan ada masanya dia ada pilihan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh berhenti, stop, boleh maju ke hadapan, boleh ke belakang. Ambil contoh macam saya, Abdul Somad, menjadi lahir sebagai orang Melayu di Pulau Sumatera. Apakah itu saya ada pilihan atau tak ada pilihan? Tak ada. Memang yang paling selamat kalau kita diam. Tak ada pilihan. Sebab malaikat tak datang bagi saya kertas, dia suruh pilih. Awak nak jadi orang Sumatera Indonesia ke, nak jadi orang Brunei ke, nak jadi orang putih? Tak ada. Ini yang disebut dengan musayyar, dijalankan, tak ada pilihan. Lalu kemudian saya nak minum dari cawan atau terus saja dari apa namanya? Botol. Dari botol. Nak minum dari botol ke atau nak dari cawan? Ini saya ada pilihan atau tak ada pilihan? Ada pilihan. Yang tak ada pilihan nak minum teh atau air putih, itu tak ada pilihan. Sebab dua-duanya. Jadi ada saatnya kita ada pilihan dan ada saatnya tak ada pilihan. Itulah yang dimaksud dengan al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Sekarang banyak manusia ini pada saat dia ada pilihan, dia kata dia tak ada pilihan. Suatu hari ada seorang pemuda ditangkap polis, dia guna dadah, dia guna sabu, dia guna narkotik. Polis tangkap dia. Selepas dia ditangkap, dia tanya, kenapa awak guna dadah? Dia jawab, ini takdir Allah.
Pukul 9 pagi dia ditangkap polis guna dada. Mana masa itu dia masuk ada pilihan ke tak ada pilihan? Ada pilihan. Saat itu dia ada pilihan untuk guna dada atau guna yang baik, untuk memilih antara yang hak atau yang batil, nak membuat amal soleh atau amal thalib. Jadi dua kali dia salah. Yang pertama, salah menggunakan qudrat iradat yang dibagi Allah untuk sesuatu yang tak baik. Yang kedua, dia sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang macam ini bukan makhluk yang baru. Zaman dulu sudah ada. Zaman Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ditangkaplah seorang lelaki minum khamar. Manakala dia ditangkap minum khamar, manakala dia akan dijatuhkan hukuman sebat, hukum cambuk, pukul pakai cemeti. Lepas itu dia ditanya, kenapa awak minum khamar? Kata dia, ini sudah ketetapan Allah. Kata Umar, bagi dia hukum dua kali. Pertama, hukum minum khamar. Yang kedua, hukum bicara takdir tanpa pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita pasrah itu adalah pada masalah-masalah yang musayyar, yang kita tak ada pilihan lagi. Itu memang kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada perkara yang kita ada pilihan, maka kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengetahuan ini. Dalam masalah takdir ini ada dua aliran dalam sejarah Islam. Yang pertama, nama alirannya Jabriyah. Jabriyah diambil dari kata Jabr. Jabr artinya terpaksa. Jim, ba, ra, Jabr. Orang yang terpaksa disebut dengan majbur. Makanya dalam nikah ada namanya wali yang boleh memaksa anak gadis dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir, majbur dipaksa, mujbir memaksa. Saya ada anak gadis. Saya ada anak gadis, misalkan saya ada anak gadis. Saya balik ke rumah, saya cakap pada anak gadis saya, anak gadisku, aku balik dari bagi tazkirah di Masjid Blaik. Aku terjumpa dari anak lajang yang handsome, soleh, masya Allah, tabarakallah. Aku dah nikahkan engkau dengan dia, maka nikah itu sah. Sebab saya wali mujbir. Wali mujbir itu ayah dengan datuk. Jadi kelompok yang pertama ini, Jabriyah, mengatakan dia terpaksa dengan takdir. Hidup dia ini terpaksa, dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini ada satu golongan di tengah umat ini, dan saya yakin dan percaya golongan Jabriyah ini masih hidup lagi sampai sekarang. Bila ditanya dia, kenapa awak berzina? Mohon maaf, beri maaf. Berapa banyak anak perempuan, anak lelaki yang melakukan perbuatan dosa, sedang sehat, tiada kurang satu apapun. Manakala perbuatan itu terjadi, bila dia ditanya, kenapa kamu melakukan ini semua? Dia nasihati pula mak ayah dia, sabarlah ya, ini sudah ketetapan Allah. Padahal dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan sedang, dalam keadaan sehat, zahir dan batin. Dia boleh memilih antara action atau tidak, antara berbuat atau tidak, antara memilih dua pilihan. Lalu kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua mengatakan,
lawan daripada kelompok Jabriyah. Kata dia orang Jabriyah ini tersesat sebab segala perbuatan dia katakan gara-gara takdir Allah. Sebab takdirlah dia mabuk, sebab takdirlah dia mencuri, sebab takdirlah dia berzina, sebab takdirlah dia minum khamar. Ini menista Allah SWT, mengotori Allah SWT. Maka kelompok yang kedua ini Allah mesti kita sucikan daripada takdir ini. Kalau begitu takdir ini kita buang saja. Inilah yang disebut dengan kelompok aliran Qadariyah, atau nama lainnya adalah Mu'tazilah. Kata mereka takdir itu tak ada. Jadi rukun Islam, rukun iman tinggal 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tak ada. Hanya 5 saja. Mu'tazilah. Sebab kata dia bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ini tak ada. Kedua-duanya bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita bukan Jabriyah dan kita bukan Qadariyah. Kita adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari maka dalam 3 hal dalam akidah kita Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fiqh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Keluar daripada itu maka dikhawatirkan kita keluar daripada golongan puak yang terselamat, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa makna takdir dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahwa Allah tahu segala apa yang terjadi, tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Itu bezanya dengan Jabriyah. Kata Jabriyah Allah tahu dan pengetahuan itu memaksa, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Allah tahu tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Apakah Allah tahu bahwa hamba itu akan berbuat dosa? Ya. Tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang itu untuk melakukan perbuatan dosa. Itulah dia ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiyar. Ada ikhtiar, seorang hamba memilih antara ke masjid atau ke tempat maksiat. Malam, hujan, sejuk, lepas makan. Kata syaitan, Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kata malaikat, engkau datang ke masjid ada tazkirah. Kata setan, kau tak usah datang tazkirah tengok Abdul Somad. Dialah yang sudah habiskan banyak berapa jam waktu kau habis di YouTube gara-gara sebabnya ini. Tapi kata malaikat, datanglah sebab ke masjid melangkahkan kaki mendapatkan amal saleh. Tazkirah mendekatkan diri kepada Allah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan malam. Yang pertama, duduk di rumah Allah. Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mengkaji isinya. Maka Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka diliputi malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam turunnya rahmat dan barakah, malam yang diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lagi dari luar saya dah mendengar Asmaul Husna, Ya Rahman Allah, Ya Rahman Ya Rahim, sampai kepada Ya Ahadu Ya Somad, dipanggil Somadnya kita datang. Yang datang ini Abdus Somad,
hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tajuk kita malam ini, kita ingin supaya bagaimana kita menghadapi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pasrah saja, apakah kita mesti ada ikhtiar? Maka kalau kita ikut golongan Jabriyah, pasrah saja. Mana tahu esok pagi ada puan-puan, istri-istri yang esok pagi dia jagakan laki dia, suami dia. Abang tak pergi mencari nafkah, kata suami dia, kita serahkan saja pada Allah. Ini Jabriyah. Ini suami Jabriyah. Suami yang macam ini jangan dilawan. Walaupun puan malam ini dah mengkaji masalah takdir, apakah kita pasrah saja, ridha saja, atau kita mesti ada usaha ikhtiar. Jangan tazkirah malam ni pula esok pagi puan bagi tazkirah, ya ayyuhal Jabriyah. Jangan kata cakap tu. Bila besok pagi ada seorang suami berkata, aku tak nak mencari rezeki sebab rezeki sudah diatur Allah, kita ridha saja, terima saja. Puan diam, jangan lawan, jangan marah. Nanti selepas azan lohor, azan zuhur, dia bertanya, apa makan kita siang ini? Balikkan akidah dia, kita serahkan saja pada Allah. Sebab dia tak ada usaha, dia tak ada ikhtiar. Ini air ini kedua-duanya untuk saya, baik yang di cawan maupun yang di botol ini dua-duanya untuk saya. Betul ke tak betul? Betul untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha al-kasbu wal ikhtiyar untuk meletakkan tangan, mendekatkan ke bibir, mengucapkan bismillah, maukah air ini dengan sendirinya masuk ke mulut saya? Reda sudah. Itu yang disebut dengan ada usaha. Allah SWT berikan saya telinga, maka saya dengar baik-baik. Tapi rasa-rasanya dari tadi tak ada yang mengatakan, Ustaz Somad sila minum. Itu namanya urf. Itu disebut dengan urf. Kalau sudah diletak di hadapan kita, maka itu punya kita. Urf namanya. Sudah jadi tradisi di tempat kita. Asal dah dibagi ke kita, itu punya kita. Tapi mic tidak. Boleh juga kalau mahu. Saya dengar ada suara cakap macam itu. Tapi masalahnya yang mic ni masjid, dan masjid itu anal masajidalillah. Ini milik Allah. Jadi urf itu sesuatu yang biasa terjadi. Lalu kemudian bagi orang yang qadariyah mengatakan tidak ada itu tulisan takdir, kita berbuat sesuai kehendak kita saja. Mazhab qadariyah ini di barat diterjemahkan dengan nama free action. Dia free untuk berbuat sesuai kehendak dia. Sedangkan dalam Islam, saya yakin dan percaya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada namanya. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, Allah bersumpah demi qalam. Lalu setelah itu Allah perintahkan qalam, wahai qalam, tulis di lauh papan mahfuz, papan yang dijaga oleh malaikat. Wahai qalam, tulis di papan itu. Maka pena qalam menuliskan takdir. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim, innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir 50,000 sanah, 50,000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir. Ustaz Abdul Somad, ya, saya 10 tahun menanti kedatangan seorang anak. 10 tahun menikah tiada anak. Selepas anak lahir, sedang sayang-sayangnya, diambil Allah Subhanahu wa taala. Apa salah saya? Apa dosa saya? Mengapa anak saya diambil? Maka tak ada jalan lain kecuali ridha, pasrah. Sebab ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Ini
kita tak ada kuasa sama sekali. Apa yang diinginkan Allah dengan takdir semacam ini? Allah Ta'ala ingin memberi kita suatu maqam yang tinggi. Maqam dalam bahasa Arab artinya level tinggi. Di tempat saya maqam kuburan. Maqam adalah tempat yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu supaya engkau jaga tengah malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah dudukkan engkau di tempat maqam yang terpuji. Ada satu maqam namanya maqam ridha. Sebab tajuk kita malam ini takdir antara ridha dan usaha, maka ada namanya ridha. Ini untuk yang musayyar. Semua yang musayyar kita tak boleh lawan. Kita hanya melalui musayyar itu dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ridha ini bahasa Arab, tapi dia ada di bahasa orang Melayu. Ridha kalau bahasa Melayu berpuas hati. Puas hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kal mayyit baina ghaslihi, seperti mayat yang dimandikan orang, jenazah. Rasa-rasanya setakat sampai hari ini belum ada jenazah melawan. Belum ada. Orang ambil kain putih, kapas, cucuk hidung di situ, kata janganlah geli lah. Begitulah kita ridha dengan takdir Allah. Kita tak boleh melawan. Pada takdir yang mana? Takdir yang kita tak boleh memilih. Siapa boleh memilih? Anak yang disayang ditunggu 10 tahun, macam-macam usaha sudah dibuat. Ustaz Abdul Somad, saya ni tak ada anak, apalah usaha yang saya buat? Banyak-banyak makan kurma Mekah, dimakan. Datang kepada ustaz, apa boleh saya lakukan? Baca surah Yasin, selepas itu berdoa. Ustaz Abdul Somad, saya umur dah 40 tahun, belum juga lagi ada anak, apa yang boleh saya buat? Semua usaha dah buat, saya dah buat. Apa masalah? Saya belum berbini ustaz. Itu masalahnya. Berbini ini pilihan, berumah tangga ini pilihan, antara mampu atau tidak mampu. Masalahnya ada namanya cinta kelapa. Kita cinta, orang tak apa-apa. Kalau sudah macam itu, ada seorang lelaki namanya Qais. Qais ini jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan ini bernama Laila. Lalu kemudian Qais ini tergila-gila, hingga memang betul-betul gila dia ingin menikah. Sebab ayah Laila tak nak menikahkan dia dengan Qais. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan di antara orang yang gila dan sihat semasa didoakan di dinding Ka'bah itu adalah Qais. Sampai orang menyebut dia sebagai Laila Majnun. Maksudnya adalah Qais yang tergila dengan Laila. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Qais, ya, mana yang engkau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kalau ada dua pilihan, ini Laila, ini dunia beserta isinya, engkau pilih yang mana? Kata Qais, law barni aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwa. Debu yang menempel di kasut Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Oh, besok pagi tuan-tuan boleh lah buat status FB. Apakah hati itu boleh memilih? Ya, hati boleh memilih. Tapi bagi setengah orang, dia kata ketika hati tak boleh memilih. Sebenarnya ini masalah pilihan. Allah SWT bagi kita pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Tapi pada
memang satu-satunya obat hanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak susah untuk membuat sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa itu dia tak bagi pada kita? Dia ingin kita ridha. Orang yang masuk ke dalam surga, selepas masuk ke dalam surga, semua dah dapat. Dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sudah dapat wa fawakiha, buah-buahan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kamu inginkan kamu dah dapat. Lepas itu Allah Ta'ala bertanya, madza turidun? Madza turidun? Kamu nak apa lagi? Kamu semua dah dapat, apa lagi yang kurang? Kata orang yang ada dalam surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa tu? Ridhaka, ridhamu kami belum dapat. Kata Allah Ta'ala, kalau yang dapat ridha aku itu cuma satu saja. Siapa ya Allah? Yang dapat ridhaku hanya orang yang ridha menerima takdir. Orang yang tak ridha menerima takdir Allah, dia tak dapat ridha Allah. Itulah mengapa kita masa berdoa kepada Allah, kita tak minta surga dulu, kita minta ridha dulu, baru minta surga. Sebab dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Maka kita diajarkan guru-guru kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini Hijr Ismail, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Di tempat yang malaikat paling banyak berkumpul, di tempat doa yang paling mustajab, di situ dimintakan ridha. Dan yang dijemput Allah untuk kembali menghadap Allah itu adalah orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha, mardiyah, ridha. Manakala seorang ustaz berdoa, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridha. Amin. Ada seorang perempuan, dia diam saja. Kawan dia bertanya, kenapa awak tak ambil kan? Aku dah dapat. Dari mana kau tahu? Nama suami dia ridha. Nama itu doa. Ada pula seorang lelaki dari British, dari England kata dia, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Jadi orang yang ingin anaknya diridhai Allah, ridha menerima segala ketetapan Allah, dia bagi nama anak itu ridha. Tapi setengah orang menyebut ridha ini, dia susah nak sebut huruf bad, maka bad itu berubah menjadi huruf Z. Siapa nama anak? Reza. Reza sebenarnya doa. Dulu ada raja dari Persia, dari Iran, namanya Ridha Pahlavi. Ridha Pahlavi sampai ke kampung saya, berubah menjadi Reza Pahlavi. Beberapa huruf ini memanglah dirubah, tapi kita mesti kenal bahwa ini adalah ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini umat Islam memahami semuanya, nanti umat Islam datang menjajah umat Islam. Lalu manakala umat Islam ini ingin melawan, lalu kemudian dikatakan, kamu jangan melawan, ini adalah ketetapan Allah. Maka banyak orang mengatakan itu tasawuf. Orang-orang tasawuf itu adalah orang yang selalu ridha dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya mereka tidak membaca sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, orang-orang tasawuf yang sunni, mereka ridha pada yang musayyar. Tapi pada yang mukhayyar, orang tasawuflah yang paling kuat melawan. Kita baca ada sejarah tentang seorang yang melawan Mussolini dari Italia
yang menjajah negeri Islam bernama Libya. Maka di sana ada seorang mursyid tariqah Sanusiyah, namanya Omar Mokhtar. Tuan-tuan dah tengok film itu? Nah, bagi yang belum tengok, Omar Mokhtar, Anthony Quinn. Omar Mokhtar melawan. Manakala Omar Mokhtar ditangkap oleh tentera Mussolini dari Italia, lalu kemudian ditanya, Omar Mokhtar, iya, kata Mussolini, aku terheran-heran menengok engkau. Kami pakai kereta besi, engkau naik kuda. Kami gunakan apa namanya? Pistol. Kami guna pistol besi, engkau guna pistol biasa saja. Apa yang membuat engkau melawan? Apa kata Mussolini? Aku heran, sebelum aku membunuh, menggantung engkau, aku ingin tahu engkau ini makhluk macam apa, wahai Umar Mokhtar. Umar Mokhtar menjawab, kata Umar Mokhtar, Tuhanku hanya menyuruh aku melawan. Apapun hasilnya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf melawan. Tasawuf yang sunni, yang benar-benar tasawuf adalah doa mengubah takdir Allah. Hadis, bukan saya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang boleh merubah takdir kecuali doa. Itulah mengapa malam nisfu Sya'ban kita berdoa, Allahumma ya Allah, kalau tertulis di Lauhil Mahfuz dalam takdirku baik, maka tetapkan kebaikan itu untukku. Kalau tertulis tak baik, maka robahkanlah dia menjadi baik. Maka kadang ada sebagian pemuda-pemuda ini berdoa, ya Allah, kalau memang dia tak jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia jadi jodoh orang lain, matikan jodoh dia. Apa doa kamu ini? Nabi sebut nama. Masa zaman Nabi itu ada dua Umar yang kuat. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Ini dua orang ini kalau dia masuk Islam, Islam akan kuat. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar ini. Masuk Islam Umar bin Khattab. Nah, jadi kita berdoa, maka ada doa, Allahumma inni la aruddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Aku tak minta engkau rubah takdirku, tapi andai kau rubah, andai kau takdirkan aku jatuh, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Jerami itu habis memanen padi, lembut dia kalau jatuh. Sebenarnya dia ingin takdir itu berubah kepada yang baik. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, kalau ditakdirkan ada tak baik, kita rubah pada yang baik. Siapa yang kuasa rubah takdir? Yang Allah ma yasha wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan dan Allah kuasa untuk menghapuskan. Wa indahu ummul kitab, karena Lauhil Mahfuz milik Allah, di sisi Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, dia hapuskan. Kalau Allah berkehendak, dia tetapkan. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa. Selepas itu hubungan kita Allah dengan Allah adalah husnuz, bersangka baik kepada Allah. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda husni zanni 'abdi bi. Aku ikut sangka hambaku kepadaku. Apapun yang dibagi Allah kepada kita, kita sangka baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang baik-baik untuk kita semua. Amin. Berikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'i shalihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا قاضي الحاجات, engkau menunaikan segala hajat. Ya rafi'at darajat, engkau mengangkat segala derajat. Allahumma ja'alna radina li qada'ik.
Ya Allah, jadikan kami ridha menerima segala takdir-Mu ya Allah. Allahumma shrah sudurana, lapangkan hati kami menerima segala ketetapan-Mu ya Allah. Allahumma ikana khairan lana fafbut lana. Kalau memang dalam tulisan takdir itu baik bagi kami, maka tetapkanlah dia untuk kami ya Allah. Wa in kana syarran lana, kalau tidak baik bagi kami, faghayyirhu lana, maka robahkanlah kepada yang lebih baik untuk kami ya Allah. Allahumma ja'alna muhsinul dzanbika, jadikan kami orang-orang yang selalu bersangka baik terhadap segala keputusan takdir-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Kami tidak ingin Engkau rubah takdir kami. Andai Engkau takdirkan kami harus jatuh, mesti jatuh. Jatuhkanlah kami ke tempat yang lembut, ke tempat yang baik ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hafizil Quran, menjadi para penghafaz Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang damai, negeri yang aman. Allahumma dirfa' 'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba والسيوف المختلفة والشدائد والحمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ampunkan dosa-dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhassu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, kalimah yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya